Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai cara kerja input-output dan DMA dalam komputer. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Imam Prayogo Pujiono MKom selaku dosen pengampu matkul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kemudian ada teman-teman sekalian yang kami hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isnain Olifatun dengan NIM 603240075. Kemudian ada rekan saya Mas Rangga Zikri dengan NIM 603240073. Kemudian yang terakhir ada Mas Muhammad Abid dengan NIM 603240051. Oke, di sini kami akan membahas mengenai dua subbab, yaitu yang pertama ada direct memory access dan yang kedua ada perangkat eksternal. Sebelumnya dapat kita pahami mengenai input-output terprogram dan juga interrupt driven atau input-output yang memiliki kekurangan di mana proses yang terjadi pada modul input-output masih melibatkan CPU. Ini sudah dijelaskan dari kelompok 7. Nah, di sini hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada yang pertama, ada kelajuan transfer input-output yang tergantung pada kecepatan proses CPU. Yang kedua, ada proses kerja CPU terganggu dikarenakan adanya interupsi secara langsung. Nah, berdasarkan hal tersebut, apabila mengenai transfer data yang memiliki volume besar, maka kita direkomendasikan untuk dapat dikembangkan dengan teknik yang lebih baik tentunya. Nah, teknik ini biasa disebut dengan DMA atau Direct Memory Access. Nah, sebelumnya, apa sih itu DMA? DMA adalah fungsi perangkat keras yang memungkinkan perangkat jaringan memindahkan paket data secara langsung ke memori sistem. Nah, dengan proses ini, transfer data tersebut dapat dipercepat dan CPU tidak lagi membebani karena tidak perlu menyalin blok atau data yang berukuran besar. Nah, dengan hal tersebut, di mana sebuah prinsip kerja pada DMA yaitu perangkat pemproses komputer CPU akan mendelegasikan kerja input-output pada DMA sehingga alat pemproses atau CPU hanya terlibat pada awal proses saja untuk memberikan instruksi di mana pada DMA dan akhir prosesnya saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan adanya interupsi. Jadi, teknik sebuah prinsip kerja DMA ini sangat efisien digunakan untuk bagi kalian yang sering memproses data-data yang berukuran besar. Agar kita lihat ya gambar blok diagram dan juga konfigurasi modul DMA. Oke, bagaimana langkah kerjanya akan dibahas lanjut oleh Mas Rangga Zikri. Nah, dan juga ada yang subbab satu lagi yaitu mengenai perangkat eksternal yang akan dibahas oleh Mas Abid. Baik, terima kasih atas waktunya. Langkah-langkah kerja dalam menjalankan transfer data secara mandiri, DMA membutuhkan pengembangan pada kontrol bus dari CPU. Oleh karena itu, maka DMA dapat menggunakan bus jika CPU tidak menggunakannya atau DMA mengharuskan CPU untuk dapat menghentikan sementara penggunaan bus. Cycle stealing, di mana teknik ini lebih umum digunakan karena pada teknik ini modul DMA dapat mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus tidak berbentuk instruksi, melainkan hanya penghentian pada sebuah proses sesaat atau sementara yang berdampak pada kelambatan eksekusi CPU saja. Terdapat 3 bentuk konfigurasi pada modul DMA sebagai berikut. Input-output stream merupakan mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus melalui aliran data dua arah yang biasa digunakan pada sebuah network protokol asynchronous menggunakan sebuah pesan message passing dalam mentransfer data untuk memasukkan ke dalam stream digunakan IOTL sistem call untuk dapat memasukkan atau menuliskan data dari device digunakan read atau get message sistem call.
kasih. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang perangkat eksternal. Perangkat input dan output merupakan perangkat eksternal atau variabel yang tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendalinya, yaitu modul I/O. Perangkat eksternal dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama human readable, yang kedua machine readable, dan yang ketiga communication. Yang pertama human readable, yaitu perangkat eksternal yang berhubungan langsung dengan manusia atau pengguna, contohnya monitor, keyboard, mouse, dan printer. Yang kedua yaitu machine readable. Machine readable yaitu perangkat eksternal yang bersumber dari perangkat penunjang lainnya, biasanya berupa modul sensor yang dapat memberikan sebuah data atau perintah kepada alat pemproses, contohnya sensor dan transducer. Yang ketiga yaitu communication. Perangkat komunikasi adalah perangkat yang memungkinkan komputer berinteraksi dengan perangkat lainnya baik secara lokal maupun melalui jaringan. Perangkat ini digunakan untuk mengirim dan menerima data antar sistem secara jarak jauh, contohnya NIC, modem, dan Bluetooth adapter. Materi-materi yang telah kami sampaikan tadi ada mengenai DMA, cara kerjanya, kemudian ada perangkat eksternal. Itu memiliki kesimpulan yaitu peran DMA dan perangkat eksternal berfungsi sebagai mekanisme penting yang mempercepat proses transfer data seperti yang tadi saya bilang, yaitu memori utama tanpa membebani CPU, karena CPU itu hanya berperan pada awal dan juga akhir sebagai instruksi. Nah, dengan menggunakan DMA ini, perangkat seperti hard disk, kartu jaringan, dan sound card dapat mentransfer data secara lebih efisien. Kemudian apa aja kategori perangkat eksternal? Nah, perangkat eksternal seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Abid, yaitu ada human readable sebagai fasilitas interaksi langsung antar manusia dan komputer. Kemudian ada machine readable, yaitu yang memungkinkan sistem untuk mengolah data secara otomatis melalui perangkat seperti barcode, scanner, dan sensor. Yang ketiga ada communication, yaitu yang memungkinkan pertukaran data antar komputer atau jaringan melalui perangkat seperti modem dan kartu jaringan atau NIC. Nah, kesimpulan utamanya adalah DMA dan perangkat eksternal bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem komputer, baik dalam interaksi dengan manusia, otomatisasi proses, maupun komunikasi antar sistem. Nah, dengan DMA, perangkat eksternal dapat memanfaatkan jalur cepat untuk transfer data, memastikan sistem yang beroperasi lebih cepat dan juga optimal. Nah, teknik ini mungkin bisa kita gunakan sebagai anak informatika untuk memproses data-data yang besar. Itu menggunakan cara DMA itu lebih efisien. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 mengenai materi cara kerja input output dan DMA dalam komputer. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kurang dalam penyampaian materi dan juga dalam perkataan dalam pembahasan materi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.